Di video kali ini gue akan memberikan prinsip paling penting dalam menjadi seorang Microsoft kontributor. Prinsip ini udah gue praktein dari awal sampai sekarang dan ini terbukti meningkatkan sales gue secara perlahan. Apa prinsipnya? Langsung aja simak video ini sampai akhir. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pranata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia Microsoft. Jadi pastiin dulu buat diklik subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Karena banyak banget yang nonton gak subscribe, please subscribe. Biar gue punya silver play button ya. Sama kayak Mas Fajrul Islam. Gue adalah Reski, seorang full-time Microsoft kontributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 8 tahun lamanya. Portofolio gue terhitung ratusan ribu tersebar di berbagai puluhan platform Microsoft ya. Jadi gue sangat cinta banget nih dengan profesi ini. Oke teman-teman, tadi gue udah bilang bahwa gue pengen memberikan satu prinsip yang penting untuk teman-teman biar salesnya tinggi, biar bagus gitu kan. Gimana caranya? Gimana Mas? Apa yang harus diwajibkan untuk semua Microsoft kontributor dari Indonesia nih biar bisa bersaing dan salesnya bagus? Sederhananya adalah menyamakan kualitas foto kita dengan standar pasar. Oke? Gue ulangi lagi. Menyamakan kualitas kita dengan standar pasar. Wih, gimana tuh Mas caranya? Gue udah nulis sih sebenarnya di buku gue di Microsoft Mastery. Jadi, gue akan nunjukin di layar apa sih yang dimaksud dengan menyamakan standar kita dengan standar pasar. Itu adalah sederhana banget, ada berproses atau berpikir sebagai pembeli. Teman-teman, pas pada saat awal 2019 memulai, itu gue menemukan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar banget ya antara Microsoft kontributor yang masih pemula dengan yang profesional. Perbedaannya apa? Langsung aja muncul layarnya. Oke, teman-teman, bisa dilihat ini adalah gue buka website ya di shutterstock.com, terus gue search kata Bali di website pembeli ini. Terus ini gue update upload date-nya last 7 days atau yang masih terbaru. Dulu sih ada yang fresh image sama ada yang popular download. Tapi sekarang itu nggak ada nih yang fresh image gitu, nggak ada. Sayang banget. Padahal itu filter yang sangat bagus banget untuk menunjukkan perbedaan antara Microsoft profesional dan yang masih pemula gitu. Tapi ini menurut gue udah cukup bisa dilihat ya. Boleh dilihat teman-teman. Lihat aja, ini adalah foto-foto yang baru aja diterima ya di Shutterstock selama 7 hari ke belakang. Teman-teman bisa lihat nih. Perhatikan tone warnanya, perhatikan komposisinya, perhatikan bagaimana cara pengambilannya ya. Kita ambil satu page lagi deh untuk sebagai perbandingan ya teman-teman ya. Nah, lihat. Ini berdasarkan 7 hari ke belakang. Gue sangat yakin sebenarnya kontributor-kontributor yang diterima di sini itu adalah kontributor yang masih sangat baru banget ya yang diterima ini, karena ya stylingnya, komposisinya itu masih sangat-sangat, fotonya cenderung ngaca lah. Adapun yang bagus itu juga ada, tapi nggak semuanya. Jadi kebanyakan memang foto random atau foto-foto editorial. Gua switch ke anytime. Anytime ini berarti berdasarkan dalam kurun waktu yang cukup panjang ya, tidak terdefinisikan, cukup panjang. Ini popular download, ini adalah foto yang best download menurut Shutterstock dari pembeli. Jadi yang muncul di sini itu sudah pasti pembelinya banyak, downloadnya pun juga banyak untuk keyword Bali. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini bahwa terlihat banget komposisi fotonya bagus, tone-nya bagus, ya, gradingnya bagus. Terlihat dari segala, hampir semua foto yang dengan keyword tanda kutip Bali, ini bagus semua. Jadi inilah yang dimaksud dengan menyamakan standar pasar. Loh Mas, fotonya harus extraordinary bagus dong? Ya wajib menurut gua, karena kita jualan foto men. Kalau teman-teman masih belum bisa sampai ke tahap ini dengan gear yang masih ala kadarnya dan sebagainya, at least berarti dengan gear yang apa adanya, bisa nggak ini diedit sedemikian rupa, nggak yang sangat-sangat lebay juga, tapi sesuai dengan standar Microsoft, itu warnanya yang menarik di mata. Karena sering banget editor itu atau Microsoft kontributor yang masih pemula itu nggak diedit tanpa proses editing, mereka langsung jual hasil dari kamera yang dimana kecenderungannya warnanya cenderung tanda kutip flat
atau nggak rich. Teman bisa lihat aja deh foto-foto yang di best download di popular download ini, kebanyakan foto-fotonya itu dilihat aja tuh udah bagus banget. Ini dari Kids Corner, ini dari luar negeri, gue yakin. Ini aja fotonya gila, bagus banget. Orang di Bali turis dengan bunga lagi foto pura gitu kan. Ini cakep banget. Kita coba sedikit bergeser, misal katakanlah areal Bali ya. Areal Bali. Kenapa gue ambilnya Bali, teman-teman? Karena Bali ini perpaduan yang sangat bagus untuk dijadikan sampel antara Microsoft kontributor Indonesia dengan Microsoft kontributor yang luar negeri yang datang ke Bali. Itu beda banget. Nah ini lihat teman-teman, ini ada areal Bali ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah foto-foto yang dapetin best download khusus untuk Bali. Bisa dilihat warnanya, perhatikan warnanya. Gue pengen teman-teman lihat di layar, perhatikan warnanya. Bagus banget kan? Gue juga pengen ngasih tahu ketika mencari areal Bali, ini ada foto gue juga. Foto gue yang gue shoot pakai DJI Spark. Bayangin DJI Spark itu DJI yang lama banget. Sama DJI Mini aja, bagusan DJI Mini jauh. Ini kualitas fotonya masih sangat-sangat beda banget. Cuman, gue melakukan tweaks. Gue ngelakuin editing sehingga fotonya jadi lebih bagus seperti ini. Warnanya lebih vibrant, warnanya lebih kerasa dan sebagainya. Dah, ini tuh best download gue karena dia udah di titik di atas pokoknya ratusan atau mungkin mendekati ribuan. Gue agak lupa apa. Ya banyak lah downloadnya, salah satu best download gue. Dari portofolio di tahun 2019 gue upload ini. Dan ini salah satu base-nya kalau ketik areal Bali, dia muncul di atas. Nah teman-teman, kalau kita geser ke upload date yang last 7 days, yang baru aja diterima, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Mungkin orang punya drone, mungkin orang bisa terbangin drone juga di Bali dan sebagainya. Tapi gue melihat kecenderungan warnanya itu yang drone-drone baru ini cenderung flat. Jadi dia nggak di-grading sama sekali. Fotonya cenderung kayak B aja gitu, kayak terbangin drone terus jebret gitu kan. Ya udah gitu. Ya padahal ini tuh masih bisa loh di-adjust, bisa ditingkatin lagi kualitas fotonya sehingga warnanya tuh lebih bagus. Contohnya, ini gue mengambil foto yang ada di ini. Ini bagus nih, capturing aerial view. Ini dari Gongi Production. Ini tuh kalau ditarik warnanya itu bagus warnanya, seriusan bagus. Jadi bisa jadi kayak gini. Bisa jadi yang tadi populer tadi. Gue tadi sempat lihat yang di popular download. Oke, bisa jadi warnanya mungkin seperti ini. Nah, ini kan warnanya dramatik banget ya teman-teman ya. Lihat. Ini offset sih, pasti bagus ya. Oh ini Amazing Aerial Premium, punyanya Amazing Aerial. Gue kenal sama CEO-nya, karena gue tergabung juga di Amazing Aerial. Teman-teman bisa lihat di sini. Fotonya itu bagus banget, ya. Tone-nya dan sebagainya itu cakep banget, asli cakep banget. Ini nggak ada jelek-jeleknya. Gue bisa lihat di sini dan ini hasilnya luar biasa bagus banget. Ini udah di tone, udah di grading dia. Sehingga teman-teman, bagi gue itu adalah prinsip sederhana yang harus kalian lakukan, yaitu foto-foto kita, entah gimana pun caranya itu harus sesuai, harus bisa ngikutin standar yang ada di pasar ya. Jangan cuman kita foto, wah ini udah bagus nih komposisi kita, tapi begitu kita bandingkan dengan kualitas yang ada di pasar, ini nggak jadi apa-apa teman-teman. Itu yang sering kali menjadi alasan kenapa foto kita itu cenderung kesempatan lakunya itu cenderung sangat-sangat kecil. Ya karena memang nggak bisa sesuai dengan standar pasar. Foto gue itu rekor tercepatnya dari approve untuk laku itu 5 menit rata-rata. 5 menit video approve 5 sampai 10 menit tiba-tiba laku. Terus begitu di approve 1 jam, 2 jam itu pernah laku juga. Ada yang foto orang ada foto pemandangan ada juga dan sebagainya. Jadi menurut gue perlu kita berpikir bagaimana ketika kita mau shoot, itu harus hukumnya wajib untuk buka shutterstock.com. Terus dengan apapun alat yang kita miliki, entah HP, entah kamera, entah studio dan sebagainya, kita harus mirip dengan standar yang ada. Ada loh orang yang punya HP, dulu waktu gue masih pakai HP, biasa fotonya bagus banget dan itu bisa bersaing dengan foto-foto lain yang ada di studio. Ada. Karena dia jago editing, dia jago menata konsep kreatifnya bagus dan sebagainya. Itu akhirnya dia bisa bersaing hanya dengan HP. Ada kontributor yang kayak gitu ada. Tapi di selain juga ada juga yang kontributor dia udah punya kamera yang mahal, udah punya lighting dan sebagainya, tapi kualitas fotonya B aja, cenderung flat, akhirnya diupload nggak laku sama sekali. Ada yang seperti itu. Jadi menurut gua salah satu insting atau prinsip wajib yang harus dimiliki oleh setiap kontributor di dunia, di Indonesia terutama, itu adalah menyamakan standar kualitasnya dengan yang ada di pasar. Kalau teman-teman nggak bisa nyamain dengan gear-nya, nyamain dengan editingnya gitu. Itu
adalah hal yang teman-teman bisa otak-atik di situ. Jadi ya kita kontributor Indonesia tuh bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk pembeli-pembeli juga di Microstock kita, sehingga yang diuntungkan juga akhirnya kan kita juga ya teman-teman ya, karena kita bisa bersaing dengan kontributor lain yang dari luar negeri. Oke, gitu ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian ada pendapat lain? Silahkan dituliskan di kolom komentar kalau ada pendapat lain terhadap prinsip ini. Tapi jujur, gue selalu memakai prinsip ini dari awal nyetok sampai sekarang. Gue masih sering banget buka Shutterstock.com, terus gue scrolling, gue lihat stroller. Oke, stroller tuh bisa dibikin apa ya gitu kan. Gue coba buka Shutterstock.com, terus gue terasa feel inspired gitu kan dari situ. Itu tuh seneng banget. Gue hampir tiap hari sih ngelakuin itu karena memang benar-benar mengasah feeling banget untuk menjadi seorang Microstock kontributor. Penjelasan lebih detailnya lagi gue tuliskan di buku gue di Microstock Mastery. Kalian bisa check out kalau udah tersedia di deskripsi ataupun di YouTube affiliate yang ada di sini. Oke teman-teman, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue di Reski11, TikTok gue juga di Reski11. Gue taruh link di deskripsi, termasuk dengan channel WhatsApp-nya, channel Instagram-nya, dan juga channel Telegram-nya. Gitu aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.